Halo, aku Anis Alfi, PSM Ahli Pertama. Lama nih tak menyapa kalian. Gimana? Udah pengumuman CPNS belum? Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan dan disemogakan ya. Sebagai persiapan terjun ke dunia per-PSM-an dan untuk teman-teman yang saat ini telah menduduki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, yuk simak tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Permenpan nomor 3 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Kita sebagai PSM perlu memahami juklak-juknis PSM ini supaya semakin yakin bahwa kita telah berjalan di jalan yang benar. Sebelum jauh, cek dulu udah subscribe belum? Bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sudah sering banget aku bahas di video-video sebelumnya terkait tugas jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ruang lingkupnya. Pemberdayaan ini bukan sesuatu yang abstrak, melainkan suatu tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang, apalagi sebagai penggerak swadaya masyarakat. Dari namanya saja sudah jelas, penggerak artinya dapat menggerakkan. Jadi jelas ya, tugas kita sebagai PSM itu seperti apa. Jangan ada lagi yang bingung dan mempertanyakan, saya jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat tapi bingung kudu ngelakuin tugas apa di kantor atau di masyarakat. Nah, ruang lingkup PSM itu berdasarkan jenjangnya. Sederhananya, tugas JFPSM dari jenjang pertama hingga jenjang utama itu berjenjang atau berkelanjutan. Di sisi lain, jika merujuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 bahwa PSM dapat melaksanakan tugas selain yang diberikan oleh pimpinan di luar ruang lingkup PSM, boleh atau malah harus dikerjakan dan dilaksanakan. Karena penilaian kinerja berdasarkan ekspektasi pimpinan, bukan lagi berdasarkan unsur sub-unsur kegiatan seperti dulu. Jadi, aku ulangi lagi ya, kalau ada yang bingung mau melakukan apa sebagai JFPSM, jawabannya cukup melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ada seorang PSM yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran, apakah boleh dilakukan? Harus, jika itu merupakan tugas dari pimpinan, meskipun secara ruang lingkup menjadi bendahara pengeluaran itu bukan tugas PSM. Selanjutnya, tentang pengangkatan PNS ke dalam JFPSM dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. Kalau kamu diangkat menjadi PSM melalui jalur mana? Kalau aku, pengangkatan pertama melalui jalur CPNS tahun 2018 dengan NIP tahun 2019. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS bagi jabatan fungsional PSM ahli pertama atau jabatan fungsional PSM ahli muda. PSM yang diangkat melalui pengangkatan pertama diangkat bersamaan dengan pengangkatan sebagai PNS. Dalam hal PSM yang diangkat melalui pengangkatan pertama belum diangkat setelah pengangkatan sebagai PNS, PSM yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler sampai diangkat dalam JFPSM. Jadi maksudnya adalah ketika belum diangkat atau dilantik sebagai JFPSM, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan kenaikan pangkat secara reguler atau biasanya 4 tahun sekali. Pengangkatan jalur kedua melalui perpindahan dari jabatan lain. Syarat yang harus dipenuhi yaitu pendidikan minimal S1 untuk PSM pertama hingga PSM Madya dan magister untuk PSM ahli utama. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, saat pengajuan usulan perpindahan ke PSM perlu memperhatikan usia. Batas usia untuk PSM pertama dan PSM muda yaitu 53 tahun, untuk PSM Madya 55 tahun, dan PSM utama 60 tahun.
Pengangkatan JFPSM melalui perpindahan dari jabatan lain sebenarnya berlaku untuk siapa saja sih? Berlaku untuk pejabat struktural ataupun pelaksana yang nantinya akan disesuaikan jenjang PSM-nya berdasarkan jabatan terakhir saat pengusulan. Nah, untuk yang sudah JF tertentu akan ke JFPSM, maka dapat dilakukan 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi, tidak bisa nih mak petunduk besok pensiun hari ini baru ngajuin usulan. Jangan ya kak ya. Lalu bagaimana caranya? Silahkan ajukan usulan untuk mengikuti uji kompetensi JFPSM ke instansi pembina JFPSM. Mengikuti uji kompetensi dengan menyiapkan segala persyaratannya, pastikan lulus dan mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Gimana? Ada yang tertarik untuk pindah ke PSM? Jalur pengangkatan terakhir yaitu melalui promosi. Promosi ini ada 2 cara, secara vertikal dan horizontal. Kalau vertikal sama dengan kenaikan jenjang, misal dari PSM pertama ke PSM muda dan seterusnya. Sedangkan secara horizontal ini promosi ke dalam JFPSM. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Kita bahas untuk kenaikan jenjang terlebih dahulu ya. Apa saja syarat yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan, memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir, berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas JFPSM pada jenjang ahli utama. Sedangkan syarat untuk promosi secara horizontal yaitu mengikuti dan lulus uji kompetensi, memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir, ingat ya, sangat baik, memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS baik tingkat sedang ataupun berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya tentang pelantikan dan pengambilan sumpah, di mana PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatan sesuai keputusan pengangkatan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penetapan SK atau sebelum PSM yang bersangkutan melewati batas usia pada jenjang yang dimaksud. Apakah sebagai PSM dapat diberhentikan? Jawabannya iya. Maka PSM diberhentikan dari jabatannya tentu ada alasannya, yaitu salah satunya adalah apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan JFPSM. Untuk pemberhentian karena mengundurkan diri dan pemberhentian yang tidak memenuhi persyaratan JFPSM harus dilakukan pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan dan pimpinan instansi pembina atau pejabat yang ditunjuk. Khusus pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan JFPSM apabila PSM tersebut tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Standar kompetensi yang dimaksud adalah apabila tidak mencapai target kinerja, mendapat predikat kurang atau sangat kurang dalam 1 tahun terakhir, dan diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaikinya. Jika tidak mampu, maka harus mengikuti uji kompetensi. Setelah mengikuti uji kompetensi, apabila tidak memenuhi standar kompetensi, maka dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai aturan perundang-undangan. Nah, apabila tidak ada jabatan lain yang sesuai kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah, maka diberikan jabatan tertentu paling lama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak ada lowongan jabatan yang sesuai kompetensinya, maka PSM yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
Jika ada pemberhentian, maka dapat dilakukan pengangkatan kembali. Nah, pengangkatan kembali dapat dilakukan dengan alasan pemberhentian sebagai berikut. Jika diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Apabila satu di antara alasan tersebut, maka dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional PSM. PSM yang diangkat kembali diberikan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas selama diberhentikan. Misal, Anis berhenti karena tugas belajar atau kuliah selama 2 tahun. Maka, selama 2 tahun tersebut, predikat kinerjanya dapat dikonversi ke dalam angka kredit dan diakumulasi dengan angka kredit terakhir sebelum Anis cuti belajar. Untuk PSM yang diberhentikan karena ditugaskan di jabatan struktural, maka dapat disesuaikan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki. Contoh, saya golongan 3D dengan jenjang PSM muda, kemudian diangkat menjadi pejabat struktural dan penyesuaian golongan menjadi 4A. Setelah 2 tahun menjabat, saya diangkat kembali menjadi PSM muda sesuai jenjang jabatan terakhir, namun setahun kemudian saya berhak penyesuaian ke jenjang madya dengan golongan 4A. Selanjutnya tentang pengelolaan kinerja PSM yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Pengelolaan kinerja PSM berorientasi pada pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja, pencapaian kinerja organisasi dan hasil kerja dan perilaku kerja. Perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Semua ini dilakukan melalui ekinerja.bkn.go.id, jadi secara sistem, bukan secara manual. Hasil evaluasi kinerja diberikan predikat kinerja tahunan. Nah, predikat kinerja itu terdiri atas sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Nah, hasil evaluasi ini yang nantinya akan dikonversi menjadi angka kredit bagi PSM. Selain dari hasil evaluasi kinerja, apabila PSM telah menyelesaikan pendidikan formal, baik S2 atau S3, maka berhak mendapat angka kredit 25% dari akumulasi jenjangnya. Dan bagi PSM yang ditugaskan di daerah terpencil, berbahaya, rawan konflik, juga berhak mendapatkan 25% dari akumulasi angka kredit di setiap jenjangnya. Hal ini dapat diajukan 1 kali ya, jangan berkali-kali. Terakhir, tentang kenaikan pangkat bagi PSM dilakukan dengan persyaratan paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. PSM yang telah memenuhi minimal angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. PSM yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang secara bersamaan, serta telah memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. PSM yang memiliki kelebihan angka kredit untuk kenaikan 1 tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. PSM yang memiliki kelebihan angka kredit untuk kenaikan 1 tingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Sekian pembahasan Permendes nomor 7 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis penggerak swadaya masyarakat. Semoga semakin memahami apa yang harus kita lakukan sebagai JFPSM dan semakin yakin bahwa kita telah berjalan di jalan yang benar. Silahkan subscribe dan selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Komen ya. Thank you.